Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang ya ini. Terserah deh. Selamat datang anak-anak gitu saja. Selamat datang anak-anak. Mari kita semua belajar lagi ya. Semoga kita semua dalam keadaan atau perlindungan Allah Subhanahu wa taala tetap diberi kesehatan meskipun belajar dengan jarak jauh seperti ini ya. Memang agak sedikit lucu dan sedikit merepotkan. Saya juga lucu ini. Ngomong sendiri di dalam kamar, nggak ada muridnya. Tapi diterima saja ya. Coba kalian komen nanti lebih enak seperti ini belajar dengan melihat YouTube seperti ini atau belajar di dalam kelas ini, biar nanti menjadi sedikit candaan bagi kita semuanya agar kita juga tidak tegang ya. Oke, kita lanjut pada pelajaran tematik, yaitu masih di tema 8 sub tema 3, yaitu pada pembelajaran 3. Jika di buku bisa dilihat pada halaman 86 sampai 88 ya. Dibuka dulu ya. Terus dibuka dulu bukunya. Pada materi pembelajaran IPS di situ ada tema atau ada judul, yaitu kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Kalian tahu tentunya apa yang dimaksud dengan ekonomi. Ekonomi itu berhubungan dengan apa, anak-anak? Ekonomi itu pasti berhubungan dengan yang namanya uang. Kita bekerja. Contoh, orang tua kalian pasti saatnya bekerja. Coba kalian pasti tanya, "Duk atau Le, ekonomi ini bapakmu apa?" Nah, seperti itu maksudnya pekerjaannya orang tuamu itu apa. Nah, pada materi sebelumnya sudah saya jelaskan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, satu ya. Yang kedua kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu arti dari ketiga istilah tersebut bisa dibalas pada komentarnya ya. Nanti saya beri apresiasi. Nah, pada pembelajaran kali ini yang kita bahas yaitu pekerjaan menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Jadi ekonomi itu luas, selain ada 3 istilah tadi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada yang menghasilkan barang, ada yang tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkan jasa. Itu gampang sekali kok. Pekerjaan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan barang. Saya ulangi lagi. Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa? Banyak sekali. Coba dilihat di sekeliling kalian atau bahkan orang tua kalian sekarang lagi ngapain? Yang bekerja loh ya. Coba lihat, tengok, ngek, suara apa itu? Orang lagi masak kayu. Membuat apa? Membuat almari. Almari berasal dari apa? Dari kayu. Sebelum ada kayu, sebelum jadi kayu tersebut berasal dari mana? Dari pohon. Pohon berasal dari mana? Dari alam. Kalau dituruti, sebelumnya pohon itu berasal dari alam, dari tanah yang tumbuh menjadi kayu kecil, akhirnya besar, terus ditebang, diolah, dipotong, akhirnya yang sekarang menjadi almari atau kursi atau meja. Nah, itulah yang disebut kegiatan menghasilkan barang. Jadi dibentuk akhirnya menghasilkan barang berupa meja, kursi atau almari. Contoh lagi kegiatan menghasilkan barang yaitu nelayan, meskipun tidak memodalkan apapun, hanya bermodal jaring. Mereka pergi ke pantai, istilah Jawanya jaring iwak. Nah, menghasilkan apa? Ya menghasilkan ikan. Gak mungkin nelayan pergi ke pantai menghasilkan apa? Menghasilkan ayam. Gak mungkin, soalnya nelayan pekerjaannya di pantai menghasilkan ikan. Berikutnya ada lagi dicontohkan perajin bambu. Ngerti nggak perajin bambu? Bambu itu pring. Ya menghasilkan apa? Ya menghasilkan kreasi yang berasal dari bambu. Contoh, kalau di wilayah kita biasanya kalian pernah pergi ke pasar, lihat yang istilah tompo. Ngerti tompo enggak? Biasanya tanya, kalau nggak tahu tanya orang tua kalian, "Bu, tompo ya apa to, Bu?" Tompo biasanya untuk ngemususi beras kae lho, cah. Beras kae dipususi. Iku jenenge tompo. Ada lagi Kalau zaman dulu itu, kalau Pak Arsad masih kecil itu genduren itu nggak pakai marang sekarang seperti itu. Dulu pakai besek
Apa itu besek? Tanya orang tua kalian. Apa? Bu, Pak, besek itu apa toh, Pak? Biasanya jadi sing buat genduren dulu pakai besek dulu. Itu bumbu. Atau kerajin kayu juga bisa dibuat kursi. Kok kayu toh, maaf apa? Bambu. Bambu ada yang terbuat dari kok bambu toh. Kursi ada yang terbuat dari bambu. Banyak itu, perajinnya banyak. Berikutnya petani sayur. Nah, itu juga menghasilkan barang dari benih biji, misalkan biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Biji sawi itu sangat kecil sekali. Ketika ditanam di alam, di tanah, jepret, setelah 1 bulan panen menghasilkan sawi yang biasanya buat sayur, buat nasi pecel. Enak itu, enak banget. Itu menghasilkan barang, wujudnya ada barangnya. Saya ulang dari awal tadi, ada almari, ada kursi, ada tompo, ada apa itu sayuran. Menghasilkan barang itu barangnya bisa dipegang, bisa dipegang. Ini barangnya ada, itu namanya menghasilkan barang, kegiatan ekonomi. Ada lagi peternak. Peternak itu memelihara, basa Jawa nih, mengingu ayam, mengingu sapi, maksudnya beternak sapi, menghasilkan barang. Sapi dibudidayakan, ada sapi perah. Sapi perah menghasilkan apa? Susu. Ada hasilnya, bisa dilihat, bisa dirasakan. Misalkan lagi mengingu atau memelihara ayam. Ayam itu dipelihara, ada hasilnya. Hasilnya apa? Ayam dulu ada yang menghasilkan telur, ada yang menghasilkan daging, bisa dipegang, bisa dipegang. Itu namanya menghasilkan barang. Lain halnya dengan yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jasa itu tidak bisa dipegang. Contoh seperti saya ini, guru. Saya mengajar kalian, hasilnya apa? Hasilnya ilmu. Coba pegangan, bentuk ilmu seperti apa? Pegangan, sekarang perlihatkan. Iki lho Pak, jenis ilmu. Gak bisa dipegang. Gak bisa dipegang. Dokter lagi. Dokter itu menghasilkan jasa. Contoh mengobati orang sakit. Nah, wong sakit seperti ini, banyak sekarang yang sakit dibawa ke dokter. Terus hasilnya sembuh. Nah, bentuk wujud sembuh itu seperti apa? Apakah kalian bisa memegang? Lupa ini telinganya sembuh. Nah, ini kan telinga, bukan dari kesehatannya. Nah, jadi jasa itu tidak bisa dipegang. Banyak sekali jasa itu. Ada lagi polisi. Polisi mengatur lalu lintas. Coba kalian pegang lalu lintas itu yang mana? Tidak bisa dipegang. Soalnya jasa. Kalian pernah mendengar jasa apa? Jasa apa? Ada orang yang seperti itu. Ada lagi yang menghasil jasa adalah tukang cukur. Itu juga menghasilkan jasa, memotong rambut. Loh Pak, itu kan dipotong, hasilnya loh rambut. Rambut itu bukan hasil, itu sudah ada sebelum dicukur, sebelum dipotong. Hasilnya apa? Kalian laki-laki sing rambutnya panjang-panjang itu dipotong le ya. Nggih Pak, masih motong terus ganteng. Hasilnya ganteng. Coba demen sing garing ganteng iku sing ndi? Yang mana? Hasilnya ganteng. Gantengnya seluruh tubuh. Gak bisa doang. Loh iku Pak, lha iku lek pipi. Lah hasilnya ganteng. Jadi jasa itu tidak bisa dipegang. Nah, itu adalah materi pada pembelajaran 3 yang terakhir. Ada pertanyaan? Silahkan yang mau tanya, yang belum paham, ditulis di komentar. Nanti saya jawab. Sekian. Mungkin ada yang salah, soalnya beda ya anak-anak mengajar seperti ini. Saya seperti orang tertawa sendiri, ngomong sendiri, nggak ada muridnya. Jadi ini jadi tidak bisa disebut sebagai seorang guru karena ketika ada guru pasti ada murid. Jadi pasti kata-kata saya atau mungkin saya merangkan juga ada sedikit yang salah atau banyak yang salah. Mohon maaf karena keadaan kita yang darurat ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.